Pencarian kita jadi semakin rumit. Semakin berkelok-kelok. Di manakah bocah Angun, Muhammad, sebenarnya berada? Tentang gerhana bulan 1978 sebelum itu, saya mahu memberitahu Anda sesuatu. Jangan terkejut kalau ia ada kesamaan. Muhammad pernah memberitahu saya hampir 2 bulan yang lepas, awal bulan April tahun 2013, tentang kelahirannya. Saya mau cerita kalau cuma sama Abah dan orang di sekitar Abah, mulai dari kelahiran saya pada dini hari selepas gerhana bulan total di tahun 1978. Ini pengakuan Muhammad yang boleh didapati dalam pos saya sebelum ini. Misteri masa dan hari kelahirannya. 1. Adakah ia ada kaitan dengan Muhammad yang saya ketengahkan? Kemudian, ada seorang pembaca blog saya dari Indonesia, Mel namanya, 40T, dari Bogor, menulis komen dan sekaligus menghantar sebuah puisi Sunda kepada saya. Rujuk poster baru saya, Imam Mahdi AL tanda hubung MUNTAZR, 3, dalam dia gembalakan ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Demikian bunyinya. Saya hanya copy pastekan rangkap pertama sahaja. Baki 3 rangkap lagi, silakan Anda baca sendiri pada post tersebut. Abah, ada sebuah puisi Sunda yang berjudul 7 Raja Samagama. Puisi itu sangat kuno, tidak diketahui lagi siapa pengarangnya. Isinya tentang sifat-sifat 7 orang pemimpin di Indonesia. Dari raja pertama sampai ke-6 isinya tepat sekali. Tentang raja ke-7, saya kutipkan, datanglah raja ke-7 gerhana pamit pergi menyingkir bulan menyinarkan cahaya matahari gembira menari-nari tahta purba memunculkan wajahnya Muhammad yang membaca komen mail itu serta bait-bait puisinya segera menghubungi saya selepas itu. Sila baca luahan hati Muhammad. Aku sudah baca bah, aku baca puisi kuno yang ditulis Mel, jadi mengingatkan kelahiranku, gerhana bulan total dini hari. Ibuku juga dulu selalu bilang kamu lahir itu mandi darah, ibu melahirkan kamu mengalami pendarahan berat, pendarahan ibu jadi 1 timba, kamu lahir mandi darah. Kesimpulan, 1, dari saya demikian cerita kelahiran bocah Angon, maksudnya si Muhammad, yang disokong pula oleh Mel dari Bogor. Saya melihat kedua-duanya mempunyai hati yang jernih dan putih bersih. Muhammad itu sangat tawaduk manakala Mel itu pula pencari Imam Mahdi seperti saya. Perbezaan antara mereka saya juga suka memberitahu Anda bahwa Muhammad ini bukanlah pemuda seperti dalam pos paling populer saya. Adakah pemuda ini bakal Imam Mahdi? Maknanya, cerita pemuda itu dan cerita Muhammad, adakah Muhammad ini bakal Imam Mahdi? Adalah 2 cerita yang berbeza. Kedua-duanya adalah orang yang berbeza. Pemuda itu baru 25 T sedangkan Muhammad ini sudah 35 T. Saya tidak kenal pemuda itu dan tidak pernah melihat wajahnya, sedangkan pada Muhammad adalah sebaliknya. Saya tidak pernah interaksi sedikit pun dengan pemuda itu, tapi dengan Muhammad hampir setiap hari. Kesimpulan, 2, dari saya mengenal Muhammad itu dari mimpi-mimpinya. Yang memberi mimpi-mimpi hebat itu adalah Allah Rabbul Jalil yang maha hebat. Kalau bukan karena mimpi itu, tidak mungkin saya mencari-cari siapa pemiliknya. Tuhan seperti mengerahkan saya mencari Muhammad. Tuhan juga mengerahkan Muhammad menghubungi saya. Dan Tuhan juga mengerahkan Mel menyertai kami. Mimpi itu adalah cahaya bersabda Rasulullah SAW. Mimpi yang benar itu adalah 1/46 dari kenabian. Dan mimpi-mimpi Muhammad itu sangat hebat dan mengkagumkan. Saya hanya dapat mencoret beberapa sahaja, termasuk 2 sebelum ini, sedangkan yang lain hanya rahasia.